Oke, bismillah, kita mulai. Jadi terakhir saya membahas mengenai sifat-sifat kualitatif dari klasifikasi orbit ya, hanya dengan berdasarkan menganalisis bentuk dari potensial efektifnya saja, ya kan? Untuk kasus spesifik inverse square law atau gaya yang bersifat inverse jarak kuadrat, ya, potensialnya itu besarnya seperjarak, ya, sehingga potensial efektifnya dinyatakan seperti ini. Untuk potensial efektif seperti ini, maka kita bisa memetakan ada orbit yang bounded, ada yang terikat, ya. Yang terikat adalah orbit yang berada di dalam sumur potensial ini, ya. Baik itu berada di dasar sumur potensial, ya, maupun di atas dasar tapi masih berada di dalam sumur. Artinya dia dibatasi oleh dinding-dinding potensial, ya, di kedua sisinya. Nah, inilah kita klasifikasikan mereka sebagai orbit terikat, ya. Nanti kita lihat bahwa orbit terikat ini ada dua jenis, ya. Kalau dia berada di dasar, maka itu berkorespondensi dengan orbit yang bentuknya lingkaran atau sirkular. Kalau dia ada di atas dasar, misalnya seperti di garis biru ini level energinya, misalnya energi E2, maka dia berpotongan dengan potensial efektif di dua titik, ya. Titik sini dan titik situ. Ya. Berarti dia punya dua radius, ya, atau dua radi. Nah, ini berkorespondensi dengan orbit tertutup yang punya dua radius, ya. Nanti kita lihat bahwa orbit ini adalah orbit elips. Lalu ada juga selain orbit bounded, ya, terikat, ada juga orbit yang unbounded, ya, atau tidak terikat. Artinya tidak terikat itu, kalau terikat itu kan dia orbitnya jaraknya finite, ya. Jarak terbesar antara si partikel dengan si pusat massa, ya, atau misalnya jarak terdekat antara planet dengan matahari. Mohon maaf, saya koreksi. Jarak terbesar maksud saya. Jarak terbesar antara planet dan matahari, ya, atau jarak terjauhnya itu besarnya finite atau berhingga, ya. Itu bounded. Oke. Contohnya ya lingkaran dan elips, ya. Nah, kalau Anda perhatikan lingkaran elips ini selain bounded, dia juga closed atau tertutup, ya. Orbitnya tertutup, ya. Tertutup artinya periodik, ya. Dia membentuk suatu kurva tertutup, ya. Kalau Anda mulai dari satu titik, kalau Anda jalankan orbit itu untuk satu periode, ya, maka Anda akan kembali ke titik yang sama, titik awal tadi, ya. Itu namanya orbit tertutup, ya, closed. Ya, closed di sini berarti periodik. Ada juga orbit yang bounded tapi tidak tertutup, ya. Jadi dia orbitnya bounded, berhingga, tapi tidak tertutup dalam arti tidak periodik, ya. Dalam arti kalau Anda punya Anda berawal dari satu titik orbit awal, lalu Anda jalankan orbitnya selama satu periode. Setelah satu periode penuh, Anda tidak kembali ke titik yang sama, tapi Anda bergeser sedikit dari titik awal tadi, ya. Dan itu seterusnya. Kalau Anda hitung sampai periode kedua, Anda akan bergeser lagi dari posisi yang sebelumnya, dan seterusnya, ya. Nah, ini contohnya misalnya pada kasus elips berpresesi atau elips yang bergeser. Ini bounded karena dia jaraknya berhingga, tapi tidak tertutup, tidak closed. Oke. Nah, kalau orbit yang unbounded, maka jarak terjauhnya adalah tak berhingga, infinite, ya. Jadi Anda bisa bayangkan objek ini atau misalnya apa ya, asteroid kah, ya, atau satelit, dia datang dari jauh tak berhingga, ya. Lalu dia mendekat. Anda bisa melihat misalnya pada kasus parabola atau hiperbola, ya. Dia datang dari jauh tak berhingga, lalu dia mendekat dan
dia sampai ke jarak terdekat. Jarak terdekat adalah titik perpotongan antara E4 misalnya dengan potensial efektif ya. Misalnya di R4 ya. Ini titik radius perpotongannya. Nah, maka ini adalah jarak terdekat yang bisa ditempuh oleh si partikel dengan energi E4. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, karena ini dinding potensial dan secara klasik partikel tidak bisa menembus dinding potensial, ya mau nggak mau dia akan kembali lagi. Jadi dia akan datang dari jauh tak berhingga sampai ke jarak terdekat, lalu dia akan kembali lagi ke jarak jauh tak berhingga. Ya, itu juga berlaku untuk yang parabola di sini ya, yang level energinya pas 0. Ya. Oke. Untuk tahu lebih spesifik lagi, lebih eksplisit lagi ya keempat orbit ini ya, ataupun orbit-orbit yang lain kalau saya punya potensialnya bukan inverse square law, ya kita harus mencari solusi dari persamaan orbitnya. Ya. Ingat, solusi persamaan orbit itu kan adalah karena dia koordinat polar maka dua dimensi ya. Saya bisa tahu fungsi R sebagai apa terhadap waktu T dan fungsi V terhadap waktu T ya. Kalau saya sudah tahu keduanya, saya dikatakan saya tahu posisi orbit tersebut untuk setiap waktu ya. Anda bisa plot di komputer misalnya ya. Untuk T segini, R-nya di mana, V-nya di mana. Untuk T segini lagi, R-nya di mana, V-nya di mana. Dan seterusnya, untuk T dari rentang berapa sampai berapa, Anda bisa lihat di komputer, maka posisi orbitnya seperti apa. Ya. Nah, ini adalah yang kita namakan sebagai fungsi parametrik ya. Jadi R dan V adalah fungsi dari suatu variabel bebas. Variabel bebasnya adalah T. Cara lain untuk menyatakan orbitnya, ya, untuk lebih bisa divisualisasikan, lebih mudah kita visualisasikan adalah kita nyatakan, kita eliminasi variabel bebas ini, ya. Jadi kita nyatakan R dalam V atau sebaliknya, V dalam R, ya. Jadi ini kita menyatakan purely orbitnya dalam koordinat polar, ya. R sebagai fungsi V, ya, atau V sebagai fungsi R. Ya. Sama seperti pada kasus koordinat kartesian, kita menyatakan Y sebagai fungsi X atau X sebagai fungsi Y, gitu ya. Oke, caranya gimana? Sudah kita turunkan ya. Kemarin sudah kita turunkan, saya tidak akan mengulangi. Tapi intinya adalah bahwa V sebagai fungsi R itu dapat dinyatakan seperti ini. Sorry, ada yang ketinggalan di sini. Yang ketinggalan adalah dr-nya ya. Jadi V sebagai fungsi R dapat dinyatakan sebagai plus minus ini karena faktor akar ya. Dari integral terhadap R ya. L per R kuadrat per akar 2 mu dikali energi total dikurang V dikurang L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Oke, ini adalah cara kita mencari solusi orbit ya. In principle, secara prinsip, ini selalu bisa dilaksanakan. Integrasi ini selalu bisa dilaksanakan ya. Baik itu secara analitik maupun numerik ya. Realitanya memang ini kebanyakan bisa dilakukan secara numerik. Karena Anda lihat integran ini akan bergantung pada fungsi V. V-nya adalah fungsi integral, fungsi potensialnya ya. Nah, bahkan untuk fungsi V yang sederhana pun ini integral ini sudah cukup rumit ya. Ada akar, dalam akar ada seper R kuadrat integral terhadap R, ya kan? Nah, kita bisa bayangkan kalau V-nya ini aneh-aneh, ya berarti akan tambah rumit lagi integrannya, ya. Sebagian besar integral ini hanya bisa diselesaikan secara numerik, meskipun ada kasus-kasus di mana integral ini bisa diselesaikan secara analitik, ya. Misalnya pada kasus gayanya inverse square law ya atau V-nya seper R. Pada kasus V seper R, integral ini bisa diselesaikan ya. Nah, Anda mungkin perlu lihat ke tabel integrasi ya. Nah, karena ini kan nanti ada substitusi arcus trigonometri ya. Tapi in principle bisa diselesaikan. Nah, topik kita hari ini adalah ingin membahas mengenai solusi dari persamaan orbit ya. Ini menjawab pertanyaan yang saya ajukan di awal ya, yang berkaitan dengan gaya gravitasi ya. Dan ini mungkin sebagai pengantar ya.
Secara historis pertanyaan ini pertama kali dilontarkan oleh Edmund Halley. Ya, saya mungkin pernah menyinggung ini. Edmund Halley adalah seorang astronom Inggris yang terkenal dengan penemuan komet Halley. Ya, mungkin Anda pernah dengar komet Halley. Dia mengorbit bumi setiap 76 tahun sekali ya, kalau nggak salah. 70 atau 76 tahun sekali. 76 tahun sekali. Jadi terakhir. Pak, sorry. Ya. Tadi sempat suaranya hilang gitu. Saya nggak tahu di saya doang atau di yang lain juga. Oke. Yang mana nih? Sampai yang mana? Biar saya bisa ulangi. Oke. Halo. Suara saya terdengar sekarang? Terdengar. Oke. Baik, saya ulangi ya. Jadi saya akan mulai hari ini akan membahas mengenai solusi persamaan orbit. Ya. Solusi persamaan orbit ini mungkin saya pernah menyinggung ya. Pertama kali ditanyakan oleh Edmund Halley ya. Edmund Halley itu adalah penemu komet Halley yang mengorbit bumi setiap 76 tahun sekali ya. Terakhir komet Halley itu mengorbit bumi tahun 1986 kalau nggak salah. Ya, berarti tinggal tambahin 76 tahun lagi baru Anda bisa melihatnya. Edmund Halley ini datang ke Isaac Newton 20 tahun setelah Isaac Newton menulis buku Principia-nya ya. Isaac Newton dia tanya apa sih orbit planet yang diatur oleh gaya gravitasi atau gaya inverse square, gaya inverse kuadrat. Newton dengan santai menjawab orbitnya adalah elips. Saya sudah pernah menghitungnya 20 tahun sebelumnya. Dan itu memang sesuai dengan hukum Kepler ya, hukum Kepler pertama bahwa orbit planet dalam mengitari matahari itu bentuknya elips, di mana matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Ya. Nah, ini akan kita bahas sekarang ya, bagaimana. Nah, kalau Anda perhatikan ya, cara mencari solusi orbitnya ya dengan mengintegralkan ini ya. Anda bisa integralkan hasil bentuk persamaan ini, masukkan V-nya ya. Kita dapatkan integralnya gitu ya. Tapi di sini saya akan mengajak Anda melihat alternatif lain dari cara mencari solusi orbitnya ya. Ini. Jadi judulnya adalah Kepler Problem atau masalah Kepler gitu ya. Kepler Problem ini artinya adalah bagaimana mencari orbit planet yang diatur oleh gaya gravitasi atau yang terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai gaya gravitasi, berarti secara spesifik kita mengambil satu bentuk gaya sentral, ya. Jadi saya akan mengambil gaya sentral yang berlaku di gravitasi, yaitu gaya gravitasi, ya. Saya akan ambil secara spesifik bentuk F skalar gayanya itu adalah seperti ini. Saya tidak akan dipusingkan dengan konstanta, jadi saya serap semua konstanta dalam K. Ya. Jadi ini F-nya sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya. Minus ini karena sifatnya tarik-menarik. Oke. Nah, gaya gravitasi ini kita sudah lihat dapat diperoleh dari potensial gravitasi sebagai berikut ya, 1/R. Oke. Oke, nah saya akan mengatakan bahwa minimal ada 3 cara ya, mungkin lebih, ada 4 sebenarnya ya. Ada 4 cara untuk mendapatkan persamaan orbit. Ini cara pertama ya dengan integrasi. Dan semua cara ini sebenarnya ekivalen ya. Cuman bedanya adalah misalnya ini Anda berarti melakukan integral. Ya, melakukan integral dengan segala teknik integrasi yang Anda kenal di kalkulus ya.
Kalau Anda nggak suka dengan melakukan integral ini, karena ini terlalu rumit ya, V-nya di sini ada 1/R, ada 1/R kuadrat, ya. Bisa nggak Pak pakai cara lain? Bisa. Kita ubah bentuk integral ini menjadi bentuk persamaan diferensial. Jadi bentuk persamaan diferensial. Caranya gimana? Caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita lihat kembali ke sini aja ya. Kalau Anda perhatikan ini kan dV atau dV dr adalah V dot per R dot dikalikan dr, ya kan? Maka dari sini saya bisa menulis ya. Saya mau menyatakan R sebagai fungsi V. Jadi saya bisa menulis dr dV ini berarti sama dengan R dot per V dot, ya kan? Ya ini make sense lah ya. Kenapa? Karena dr dV ini secara aturan rantai adalah dr dt dibagi dV dt gitu kan. Dan ini kan berarti adalah maksud saya adalah R dot gitu kan. R dot per V dot. Oke. Nah, kita sudah punya kemarin R dot-nya apa, V dot-nya apa gitu kan. R dot-nya apa kemarin? Kalau di ya ini kan sebenarnya V dot-nya ini ya, L per R kuadrat ini ya. Atau saya lihat dari sini deh. Ya, dari persamaan integral tadi, ya kan? Maka ini berarti enaknya gimana ya? Gini dulu deh. Saya lihat ke sini ya. Kalau Anda perhatikan ini, dV dr ya. Kalau saya kuadratkan ya, dV dr atau gini, dV dr, nanti saya kuadratkan. Kalau saya tulis dV dr, maka integralnya hilang ya. Ini sama dengan plus minus L kuadrat per R kuadrat ya, dibagi akar ini semua. Ya kan? Nah, saya bisa mulai dari sini. Ya, berarti apa? Berarti kalau saya balik dr dV, ya, kalau saya balik ya, berarti sekarang kalau saya balik, saya tulis lagi dari sini ya. Jadi itu kan di sini dV dr itu sama dengan plus minus L per R kuadrat per akar tersebut ya. Maka sekarang kalau saya nyatakan dr per dV ya, dan saya bagi ini dengan R kuadrat ya, lalu saya kuadratkan ini, maka Anda lihat akarnya terbuka dan jadi ada di pembilang ya. Jadi ini dapat saya tulis plus minusnya hilang ya kan, plus minusnya hilang. Ini ada 1/L kuadrat dari 2 mu gitu ya, dikali E
dikali V, dikali E dikurang V dikurang L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Oke, seperti ini ya. Nah, 2 mu, bener ya? Kalau saya kuadratkan itu jadi 2 mu ya. 2 mu. Ya, oke, betul. Nah, ini bisa saya ruas kanan ini bisa saya tulis ulang ya. Bisa saya tulis ulang sebagai berikut. Ini boleh saya tulis seperti ini ya, 2 per mu E min P, tanpa saya tulis fungsi R, biarkan saja, L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Nah, ini kan mengalihkan mu kuadrat per L kuadrat ya, sama saja ya. Oke. Nah, ini bisa saya tulis, ini adalah bisa saya tulis sebagai 2 mu E per L kuadrat. Oke. Coba lihat, ini yang suku yang ketiga ini saya taruh di kedua, jadi ini adalah L kuadratnya cancel, mu kuadratnya cancel, mu kuadratnya cancel ya. Ya, mu kuadratnya cancel, duanya juga cancel. Jadi ini cuma seper R kuadrat saja. Per R kuadrat saja, dan terakhir suku potensial. Ini adalah minus 2 mu, karena mu kuadrat dibagi mu dikali V, ya, dibagi L kuadrat ya. Ini ekivalen dengan integral tadi ya, cuman saya menuliskannya dalam bentuk persamaan diferensial. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ya kita bisa menerapkan teknik-teknik persamaan diferensial untuk menyelesaikan ini ya, yang sebenarnya ekivalen dengan teknik integrasi. Ya. Oke, jadi ini bentuk kedua, ya. Ini bentuk persamaan orbit kedua, sama saja dengan yang pertama. Maksudnya ekivalen gitu ya. Anda bisa bebas memilih yang lain. Oke, saya akan coba paparkan satu lagi sebelum kita selesaikan. Satu lagi bentuk persamaan orbit ya. Jadi kalau Anda lihat yang ini bentuk persamaannya adalah integral ya. Anda menyelesaikan dengan menggunakan teknik integrasi. Nah, yang ini Anda mengubah bentuk integral tadi ke dalam bentuk persamaan diferensial. Ya, persamaan diferensialnya orde berapa? Orde 1, Pak. Orde 1, good. Linear atau non-linear? Non-linear. Non-linear, betul. Jadi ini orde 1 ya, karena ada dr dv paling tingginya ya. Integral ini PDB orde 1. Ini saya tulis PDB, lalu PDB orde 1 non-linear secara umum. Ya, kalau secara analitik, Anda mengerjakan integrasi ataupun Anda mengerjakan solusi persamaan diferensial ini hampir tidak terlalu berbeda ya tekniknya ya. Cuman ini menjadi signifikan ketika Anda memasukkan ini ke dalam program komputer untuk mencari solusi secara numerik ya. Teknik integrasi numerik itu kan beda dengan teknik mencari solusi persamaan diferensial. Dan secara numerik ya mungkin bentuk persamaan yang satu itu bisa lebih efisien, bisa lebih cepat dikerjakan dibandingkan bentuk yang lain. Oke, bentuk yang ketiga adalah saya
ubah ini menjadi persamaan diferensial orde 2. Saya bisa lakukan itu dengan melakukan derivatif kedua ruas ini ya. Saya bisa lakukan itu. Jadi kedua ruas ini saya derivatifkan, saya dapat persamaan diferensial orde 2. Tapi saya memilih untuk melakukannya lewat persamaan Euler-Lagrange. Euler-Lagrange kalau Anda lihat kembali ya di awal-awal kuliah Gaya Sentral, Euler-Lagrange yang terbentuk adalah ini. Ya, ini persamaan Euler-Lagrange untuk R ya. Untuk R dan kita masukkan bentuk ininya, bentuk integral pertama dari kekekalan momentum angular. Oke, jadi untuk ketiganya atau versi ketiga dari persamaannya saya mulai dari sini ya. Min mu R V dot kuadrat sama dengan minus dou V dou R. Nah, saya akan mendefinisikan satu variabel baru U ya. U ini definisinya adalah seper R. Ya. Jadi U seperti halnya R adalah fungsi waktu, fungsi T, tapi U adalah seper R. Ya. Kalau U seper R, maka du dv dengan aturan rantai ini berarti du dr dv, ya kan? Nah, dr dv du dr ya bisa kita cari dari sini ya. Ini berarti adalah min seper r kuadrat dr dv. Nah, dr dv ini bisa saya ubah dengan aturan rantai yang sebelumnya tadi sudah saya tulis menjadi r dot per v dot. Oke. Ya. Jadi ini ekspresi dari du dv-nya ya. Nah, v dot ini ya. Jadi saya katakan dengan menggunakan kekekalan momentum angular, maka v dot-nya ini bisa saya ubah menjadi L per mu R kuadrat, ya kan? Sehingga ini adalah minus R kuadratnya cancel ya. Mu per L dikali R dot. Ya. Ini adalah du dv. Jadi kita mulai dari sini ya. Ini versi kedua, gitu ya. Ini versi 2, ya ini versi 3. Mulai dari persamaan Euler-Lagrange. Saya dapat relasi du dv adalah minus mu per L dikalikan R dot. Nah, dari sini saya bisa menyatakan R dot bisa ditulis sebagai minus L per mu kali du dv. Ya. Oke, ini saya simpan. Ya. Itu saya simpan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Baik, tadi saya sudah mencari du dv. Saya mau mencari orde keduanya, derivatif orde keduanya. Berarti saya turunkan 2 kali d kuadrat u dv kuadrat. Ya. Ini berarti kan ekivalen dengan d per dv ya dari du dv gitu ya. Nah, du dv itu sudah kita dapatkan. Maka ini adalah d per dv dari minus mu per L R dot. Nah, d per dv ini bisa kita tulis dalam aturan rantai sebagai dt dv d dt.
ya kan? Jadi saya ubah ini dalam turunan terhadap waktu. Mu dan L ini keduanya adalah konstan, maka kalau saya turunkan terhadap waktu, saya menurunkan R dot-nya saja. Ya. Nah, dt dv ini tiada lain daripada seper V dot. Ya. Jadi ini kalau saya tulis lagi di sini deh. Ini adalah seper V dot. D per dt dari, itu langsung aja saya tulis ya. D per dt dari yang dalam kurung, maka ini menjadi minus mu per L R double dot. Oke. Nah, saya masukkan kembali V dot-nya ini seperti yang sebelumnya, ya, jadi minus mu per L dikali, gitu ya, L per mu R kuadrat dikali R double dot. Ini berarti saya punya mu kuadrat per L kuadrat dikalikan R kuadrat, ya, gitu. Jadi ini D kuadrat U dv kuadrat sama dengan minus mu kuadrat per L kuadrat dikali R kuadrat R double dot. Ya. Dengan kata lain, R double dot bisa dinyatakan sebagai minus L kuadrat per mu kuadrat R kuadrat D kuadrat U dv kuadrat. Ya. Oke. Nah, R double dot saya sudah punya, saya bisa masukkan ke sini. Ya kan? V dot saya punya, maka saya bisa masukkan ke sini, ya. Maka saya sudah punya semua ingredients-nya untuk dimasukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange ini. Ya. Jadi, tapi kita harus menyatakannya dalam U, ya, bukan dalam R, ya kan, agar konsisten. Sebelum saya masukkan, saya juga punya bahwa berulang lagi, bahwa do V do R, ya, atau minus do V do R ini tiada lain daripada F sebagai fungsi R, ya. Nah, karena kita nyatakan semua dalam U, berarti ini adalah F sebagai fungsi seper U, gitu ya. F sebagai fungsi seper U. Oke, ya udah kita bawa semua ke dalam persamaan tadi, ya. Persamaan Euler-Lagrange tadi, ya. Maka di sini saya punya, Anda lihat lagi persamaan Euler-Lagrange-nya, ada R double dot, saya masukkan dengan ini, min L kuadrat per mu kuadrat R kuadrat D kuadrat U dv kuadrat, ya, dikurang mu. Nah, R, maka R menjadi seper U di sini, ya, seper U, gitu ya, dikali V dot. V dot tadi adalah berarti L per mu R kuadrat atau L per mu dikali U kuadrat, ya. Ini dipangkatkan 2 karena kan V dot kuadrat, ya. Oke, ini sama dengan F sebagai fungsi seper U. Oke, nah dari sini tinggal menyederhanakan ekspresinya, ya, mu-nya yang ini bisa di cancel, ini juga jadi pangkat 3, maka di sini saya punya minus L kuadrat per mu. Oke, ini seper R kuadrat ini saya ganti jadi U kuadrat, ya, karena kan harus diubah semuanya dalam U. Nah, jadi ini U kuadrat D kuadrat U dv kuadrat, ya, dikurang L kuadrat per mu kuadrat, ini jadi tinggal U pangkat 3, ya, sama dengan F kali sebagai fungsi seper U, ya. Atau ini kalau saya buat lebih sederhana, lebih indah, jadinya saya bagi kedua ruas dengan minus mu per L kuadrat per U kuadrat, ya. Jadi ini plus, gitu ya,
plus ini U saja ya. Ini menjadi tinggal min mu kuadrat per L kuadrat kali 1/U kuadrat F dikali 1/U. Oke, inilah bentuk persamaan orde 2-nya ya, persamaan diferensial orde 2 yang dipenuhi untuk U ya. Atau secara ekivalen Anda bisa balikan lagi ke R ya. Jadi ini Anda bisa tulis sebagai D kuadrat per dV kuadrat dari 1/R ya ditambah 1/R sama dengan minus mu kuadrat per L kuadrat dikali R kuadrat dikali F sebagai fungsi R. Sama saja ya. Nah inilah versi ketiga ya. Ini versi ketiga. Nah, ini versi ketiga ini punya nama. Namanya adalah persamaan Binet. Ini persamaan orbit ya, persamaan Binet. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, itu yang di garis kanan mu-nya pangkat 1 atau pangkat 2 ya? Pangkat 1 harusnya ya. Ya, harusnya pangkat 1 ya. Ya, oke, saya salah. Ini mu ya, bukan mu kuadrat. Terima kasih. Ini R kuadrat. Ya, terima kasih. Kalau nggak salah yang di buku Marion itu dia juga mendapatkan persamaan Binet ini ya. Pak Han. Ya. Nanti tujuan akhirnya nyari persamaan pakai 3 versi ini buat apa, Pak? Buat mencari lintasan orbit, kurva dari lintasan orbit. Artinya mencari fungsi R yang bergantung pada V. Tadi kan gini, kalau pertanyaannya di awal, pertanyaan saya di awal-awal kuliah gaya sentral kan, kalau memang planet-planet itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari matahari, orbit apa yang membuat orbit apa yang atau mereka bagaimana mereka mengorbit matahari ya? Lintasan apa yang dipilih oleh mereka untuk mengorbit matahari akibat gaya gravitasi? Itu yang kita jawab, lintasan seperti apa? Kalau gayanya beda, bukan gaya gravitasi, maka lintasannya kan beda juga. Kita sudah tahu lintasannya ya. Lintasannya lintasan elips ya. Itu kita belajar dari hukum Kepler ya. Tapi di sini kita akan melihat kenapa lintasannya elips. Nah, elips adalah solusi dari persamaan Binet ini ya, atau persamaan versi yang lain tadi. Oke. Gimana? Apa ada pertanyaan lain? Oh, berarti nanti kalau nyelesainnya tergantung kondisi yang dikasih ya, Pak? Oh iya, itu kan bergantung pada potensial atau dengan kata lain bergantung pada gayanya apa gitu ya. Jadi gaya sentral itu kan macam-macam ya. Anda bisa bayangkan gaya sentral yang penting kan dia fungsi dari radius saja dan arahnya paralel dengan arah vektor posisi ya. Anda bisa bayangkan misalnya fungsinya eksponensial ya kan, atau fungsi 1/R pangkat 3 ya, bukan 1/R kuadrat ya. Atau misalnya fungsinya seperti gaya pegas ya, min KR. Nah itu kan memberikan lintasan orbit yang berbeda-beda ya. Nah ini saya berbicara ini kalau di astronomi kita tahu bahwa gaya yang bekerja hanyalah gaya gravitasi, jadi lintasan orbitnya pasti sama. Maksudnya lintasan orbit adalah solusi dari ini. Tapi kita bisa bayangkan suatu sistem ya, misalnya pada kasus black hole gitu ya. Black hole ini kan medan gravitasi sangat kuat ya. Jadi ketika dia pada medan gravitasi sangat kuat, ada koreksi dari gravitasi Newton. Ya. Itu yang diformulasikan oleh Einstein sebagai teori relativitas umumnya. Ya. Nah, persamaan orbit yang didapat dari teori relativitas umum Einstein itu seperti persamaan orbit Newtonian seperti ini, tapi ada suku koreksinya, gitu ya.
Nah, kalau ada suku koreksi, maka persamaan orbitnya seperti apa gitu. Jadi ketika misalnya dua black hole saling mengorbit, atau misalnya ada planet mengorbit black hole, ya, atau mungkin cahaya mengorbit black hole, itu lintasannya seperti apa? Gitu. Itu masuk dalam bahasan seperti ini. Baik ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Tidak apa-apa, silakan bertanya. Saya sangat suka kalau ditanya. Ya, jadi di sini saya memposting tiga metode cara mencari lintasan orbit ya. Bisa dengan persamaan Binet. Persamaan Binet ini adalah persamaan diferensial orde 2 ya. Ini PDB orde 2. Ini nonlinear juga ya. Nonlinear. Tapi ada kasus-kasus di mana ini bisa dilinear ya. Anda lihat nanti ada kasus di mana misalnya F-nya itu bisa mengcancel seper U kuadrat ini, jadi persamaannya jadi linear. Ya, ini kan persamaan PDB yang linear kan. Yang ruas kiri ini kan linear ya, terhadap U ya, bukan terhadap R. Jadi itu non-linear atau linear ini bergantung pada kasus gayanya sebenarnya ya. Tapi ini PDB-nya orde 2. Atau Anda mau pakai PDB orde 1. Ya. PDB orde 1 berarti versi yang kedua ini. Gitu kan. Kita tahu PDB orde 1 selalu mudah diselesaikan dibanding PDB orde 2. Ya. Tapi kalau pengalaman saya, kebetulan akhir-akhir ini riset saya adalah mencari lintasan bound orbit untuk foton ya, di sekitar berbagai model black hole ya. Pengalaman saya dan mahasiswa yang mengerjakan, kalau kita pakai numerik ya, misalnya pakai Wolfram Matematika gitu, atau pakai Fortran ya, itu lebih mudah, bukan lebih mudah ya, tapi komputernya lebih bisa menyelesaikan kalau kita buat persamaan dalam bentuk orde 2 dibanding orde 1. Kalau orde 1 persamaannya ada ambiguitasnya ya. Itu secara numerik gitu. Oke, Anda bisa pakai versi 2 atau pakai versi 1 yang merupakan integrasi ya. Mana yang Anda pilih sama saja ekuivalen. Nah, sekarang baru saya masuk ke masalah Keplernya ya, Kepler problemnya. Pada Kepler problem berarti gaya yang kita tinjau spesifik adalah gaya inverse square atau gaya inverse jarak kuadrat. Ya. Saya akan mencoba memilih menggunakan versi 2. Ya. Kalau Anda cek di buku Marion itu, dia menggunakan versi 1 ya, menggunakan integral. Ya. Saya akan memilih menyelesaikan dengan versi 2. Kenapa? Ya pertama lebih mudah daripada integral, yang kedua fisiknya nanti akan lebih terlihat dibanding versi 3 gitu. Mungkin tapi nanti saya juga bisa juga menyinggung yang versi 3-nya. Oke, jadi saya akan menggunakan versi 2 ya, yaitu saya tulis lagi deh di bawah. Oke, jadi saya ambil V-nya adalah min seper R, ya kan? Maka kalau saya masukkan ke dalam versi 2 tadi, saya punya seper R kuadrat, dr dv, ini semua dikuadratkan, sama dengan 2 mu E per L kuadrat, min seper R kuadrat, ya, plus, gitu kan, 2, oh ini ada K-nya, sorry, maaf, K, plus 2 mu K per L kuadrat R. Ya, jadi persamaannya seperti ini ya. Oke. Nah, saya akan coba menggunakan substitusi yang sama seperti di versi 3, yaitu saya gunakan definisi U seper R. Kalau U sama dengan seper R, maka DU dV, ya, tadi sudah kita turunkan ya,
Ini ya ini du dr dr dv. Nah, berarti ini adalah min super r kuadrat dr dv ya. Anda lihat dengan menggunakan substitusi U sama dengan super R, maka ruas kiri ini tersederhanakan menjadi hanya du dv saja dikuadratkan. Ya. Oke, saya taruh yang ini, yang di suku kedua diruaskan ini di suku pertama jadinya ya. Ini jadi min U kuadrat ya. Min U kuadrat. Yang ini jadi ruas kedua, jadi suku kedua di ruas kanan. Ini jadi plus 2 mu K per L kuadrat dikali U gitu ya. Nah, baru suku konstanta saya taruh di terakhir ya. Plus 2 mu E per L kuadrat. Nah, kalau Anda lihat dua suku pertama ini bisa saya kuadrat sempurnakan. Ya, saya faktorkan secara kuadrat sempurna. Saya keluarkan minusnya, maka ini menjadi U minus mu K per L kuadrat saya kuadratkan. Kalau Anda kuadratkan bentuk ini, Anda akan dapat U kuadrat ya, minus 2 mu K per L kuadrat U itu ini plus suku ini kuadrat, maka saya harus tambahkan di sini suku itu kuadrat ya. Adalah suku mu kuadrat K kuadrat per L pangkat 4 ya. Ditambah suku terakhir ini 2 mu E per L kuadrat ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Nah, ini tampaknya agak rumit ya, agak complicated. Maka saya akan sederhanakan lagi ya. Definisikan, mungkin saya pakai warna yang lain ya. Z ya, ini suatu fungsi baru. Z sama dengan U min mu K per L kuadrat. Nah, mu K per L kuadrat ini konstanta ya. Jadi kalau Anda ditanya dz dv-nya, ya itu sama saja dengan du dv, ya. Karena suku keduanya ini konstanta. Nah, kalau Anda gunakan definisi ini, ruas kiri bisa saya tulis langsung sebagai dz dv kuadrat. Ruas kanan, nah ini suku pertama ini bisa saya tulis sebagai min z kuadrat, ya kan? Ini. Sementara dua suku terakhir akan saya tulis seperti ini ya. Saya akan mengeluarkan mu kuadrat K kuadrat per L pangkat 4 dari dua suku terakhir. Maka ini jadi 1 plus, nah ini kalau saya keluarkan ininya, menjadi apa? Anda lihat bisa saya tulis sebagai 2E per mu 2E L kuadrat, ada L kuadrat ya, per mu K kuadrat. Sama ya? Sama aja ya, ini dua suku ini bisa saya tulis seperti ini ya. Atau saya sederhanakan lagi deh, ini bisa saya tulis menjadi mu kuadrat, mu K per L kuadrat ini dikuadratkan gitu ya, dikali 1 plus 2E L kuadrat per mu K kuadrat ya, dikurang Z kuadrat ya. Atau saya bisa tulis dalam bentuk sederhana, ini semuanya di suku pertama ini konstanta ya, serumit apapun dia konstanta. Jadi bisa saja saya menuliskannya seperti ini.
B kuadrat min Z kuadrat, ya kan? Di mana ya B, definisinya B adalah akar ini, ya. Mu K per L kuadrat dikali akar, gitu ya. 1 plus 2E L kuadrat per mu K kuadrat. Oke. Jadi persamaan orde 1 saya tereduksi menjadi seperti ini. Ini bisa diselesaikan ya. Anda bisa selesaikan ini dengan ini sih ya, dengan separasi variabel lalu ada integralkan. Jadi ujung-ujungnya diintegralkan juga tentunya ya. Tapi kalau Anda lakukan separasi variabel itu, Anda bisa lihat bahwa kalau saya memilih Z sebagai fungsi V, itu adalah B cos V, ya. Kayak gini, B cos V minus V0. Jadi V0 ini adalah konstanta integrasi ya. Nah, kalau Anda milih solusi seperti ini, dengan mudah Anda lihat bahwa ini memenuhi persamaan di atas, ya kan? Anda bisa cek aja. Kalau Anda turunkan ini apa? dz per dv kan adalah min B sin V min V0 ya. Atau dengan kata lain dz dv kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat. Ya, Anda masukkan aja ke sini. Sementara di sini Anda masukkan Z-nya ini. Terpenuhi kan dengan mudah Anda lihat bahwa diruaskan jadi B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat. Itu kan sama dengan B kuadrat dikalikan sin kuadrat. Terpenuhi. Jadi ini merupakan solusi. Inilah solusi dari persamaan orbit untuk gaya gravitasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Tadi kan yang sebelumnya itu Bapak beberapa kali ngitung turunan terus dibalik gitu. Setahu saya itu nggak selalu bisa dilakukan. Nah, untuk kasus ini tuh kenapa dia bisa begitu, Pak? Yang mana? Nah, misalnya kalau nggak salah dr ya. dvdr. Kenapa dvdr? Nggak bisa selalu dilakukan. Yang di sini? Ya, tadi kan ada dv atau dvdr. agak lama, saya lupa yang mana. Ya, oke. Argumennya kenapa tidak bisa selalu dilakukan? Ya karena itu turunan misalnya ini ya gitu. Turunan total biasanya itu ya yang itu, Pak. Kalau itu kan aturan rantai. Ini Oh, yang ini, yang mencari R dot. Oke. Terus yang dt dv-nya Bapak tulis per v dot. Mencari R dot ini, yang ini ya. Ya. dr dv-nya adalah R dot per v dot. Yang ini kah? Bukan. Di bawahnya, Pak. Di bawahnya lagi. Ini. Di bawahnya lagi, Pak. Oke. Di DR. Nah, itu yang dt dv di baris kedua itu. Oh, ini. Jadi super v dot ya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kalau misalnya fungsi-fungsi yang arbitrary itu, misalnya dia turunannya dy per dx, itu enggak selalu bisa dibikin jadi seper dx per dy, kecuali dalam kasus tertentu gitu. Saya bingung kenapa yang di sini bisa. Misalnya kayak seperti kasus apa ya? Bukan, ini kan inverse dari suatu ekspresi suatu derivatif kan? dt dv
maksud kamu adalah misalnya dv dt tidak bisa dinyatakan sebagai seper dari dt dv gitu. Iya, tidak selalu, Pak. Ya, argumennya apa ya? Saya justru berusaha untuk memahami kenapa tidak selalu bisa. Mungkin gimana ya? Contohnya fungsi cos theta misalnya kan turunan. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya fungsinya singular gitu ya. Ya mungkin begitu. Kalau misalnya dv dt-nya singular, maka kita tidak bisa membalik dia jadi seper dv dt. Oke, ya. Di sini kita asumsikan fungsinya regular ya. Apa turunannya regular gitu. Artinya gini, kita mengasumsikan derivatifnya itu tidak singular. Nah, derivatif itu kenapa bisa singular? Karena fungsinya tidak smooth, berarti kan ada apa ya? Ada bolongan dalam salah fungsi, misalnya kalau fungsi satu dimensi gitu ya. Misalnya fungsi tapi kalau misalnya fungsinya bolong ya, misalnya gitu kan fungsinya, ya tentunya di situ derivatifnya jadi singular ya. Jadi ya kita asumsikan fungsi yang kita tinjau di sini semuanya istilahnya well behaved ya. Continuous. Ya. Kalau fungsinya continuous, saya lupa, tapi kalau nggak salah bisa dicek ya teorema di kalkulus. Kalau fungsinya continuous maka ini sebenarnya bisa dibalik. Tolong dicek lagi deh nanti. Kita bisa menyatakan inverse-nya. Jadi kalau ditanya asumsinya apa ya itu, asumsinya adalah ya R dan V ini tidak singular pada satu titik gitu ya. Ya fisisnya adalah R dan V ini terdefinisi untuk semua waktu ya. Tidak ada waktu T tertentu di mana R dan V-nya menjadi undefined gitu. Mungkin kalau boleh saya provide kondisinya ya mungkin seperti itu ya. Ya, ini memang implisit ya, implisit tidak kita state ya, karena kan kalau biasanya kalau di fisika kita selalu umumnya dealing with ya continuous space, continuous time ya, continuous function gitu kan. Jadi kita selalu implicitly assume bahwa fungsi-fungsi yang kita tinjau di fisika itu well behaved semuanya. Nah, pada kondisi itu saya kira itu bisa kita nyatakan inverse-nya ya. dv dt-nya bisa kita nyatakan seper dv dt-nya. Oke, semoga bisa menjawab ya. Gimana? Masih, Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, ini adalah solusi orbit. Tapi mungkin ini tidak terlalu obvious ya, solusi orbitnya ya. Ya kita kembalikan lagi. Z tadi kan adalah definisinya U minus mu K per L kuadrat. Ya kita kembalikan lagi fungsi Z ini jadi fungsi U ya. Atau sekalian U-nya kita kembalikan lagi jadi seper R ya. Jadi Z tadi kan ini Z berarti kan tadi adalah seper R ya. Seper R ini U maksudnya. Min mu K per L kuadrat ya kan. Ya berarti Z sama dengan B cos V itu ya saya nyatakan seper R min mu K per L kuadrat itu sama dengan B-nya saya nyatakan langsung semuanya aja ya. Saya menyatakan definisinya aja. B-nya berarti kan tadi adalah mu K per L kuadrat dikali akar ya 1 plus
2E L kuadrat per mu K kuadrat, ini pangkat setengah, gitu, akar ya. Dikali cos, ya. Kali cos V, ya. Saya ambil konstanta integrasi 0 aja untuk memudahkan, ya. V0-nya 0. Nah, ini kalau ditulis ulang berarti 1/R sama dengan mu K gitu ya, per L kuadrat ya, kali 1 plus, saya kalikan ini, saya namakan epsilon, epsilon dikali cos V. Ya. Epsilon itu apa? Epsilon ini, ya ini ya semua konstanta ini ya, semua yang di akar ini ya. 1 plus 2E L kuadrat per mu K kuadrat. Ya. Maka Anda lihat, saya bisa nyatakan R sebagai fungsi V, ini saya definisikan lagi nih, alfa per 1 plus epsilon dikali cos V. Alfanya apa? Alfanya ya ini tadi L kuadrat per mu K. Ya. Ini dua konstanta, dua definisi konstanta yang saya gunakan ya. Oke, inilah solusi orbitnya. Ada yang tahu ini solusi orbitnya bentuknya apa? Ini dalam koordinat polar ya. Tapi Anda pernah belajar koordinat polar ya di kalkulus 2, saya asumsikan ya. Sudah dibahas kan? Satu juga. Kalkulus 1 sudah ya. Oke, good. Vismat 1. Vismat 1. Iya, ada koordinat polar. Oh iya koordinat polar ya, koordinat kurvilinear ya, untuk 2 dimensi. Oke. Ya, pernah nggak Anda memplot fungsi polar seperti ini? Kira-kira bentuknya apa? Atau ada subkelasnya ya? Ada subkelas untuk fungsi polar seperti ini, itu ada istilahnya sendiri. Ada yang tahu? Ini adalah persamaan irisan kerucut atau kurva irisan kerucut. Kalau bahasa Inggrisnya conic section. Anda pernah belajar tentang irisan kerucut? Dulu zaman saya itu dipelajari di SMA. Di SMA kalian mempelajari nggak di kelas 3 gitu matematikanya tentang irisan kerucut? Ada yang pernah belajar irisan kerucut? Belum pernah ya? Iya, di SMA ada dibahas, Pak. Ada ya? Atau conic section ya? Irisan kerucut itu apa saja? Jadi kenapa dinamakan irisan kerucut? Karena Anda punya kerucut, Anda iris ya, sudut pengirisan yang berbeda-beda itu menghasilkan kurva yang berbeda. Ya. Ada 4 kurva yang didefinisikan sebagai kurva irisan kerucut atau conic section. Apa saja? Ada 4 jenis. Parabola, elips. Seperti yang saya tulis di atas ketika menganalisis potensial efektif ya. Pertama adalah circle, ya, lingkaran. Yang kedua elips, ya. Yang ketiga parabola. Yang keempat hiperbola. Ya. Oke.
Oke, kalau saya mau mungkin saya mau mengajak Anda sedikit melihat visualnya seperti apa ya. Terlihat nggak layar saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Di sini ada conic section, ada 4 irisan kerucut, jenis irisan kerucut ya. Kenapa dinamakan irisan kerucut? Anda bisa melihat ya, ada 4 kerucut di sini yang diiris ya. Kenapa dinamakan irisan kerucut? Karena ini kurvanya bergantung dari bagaimana Anda mengiris kerucutnya ya. Kalau Anda punya kerucut seperti ini ya, Anda iris secara mendatar, horizontal, maka kurva yang Anda dapatkan dari irisan tersebut adalah lingkaran. Anda iris dengan bidang datar gitu ya. Kalau sekarang kerucut Anda iris dengan garis dengan bidangnya secara diagonal, ya, maka irisan yang Anda dapatkan pada penampang kerucut tadi adalah elips. Ya, Anda bisa lihat dari gambar yang saya tunjukkan ini ya. Sekarang kalau Anda naikkan lagi sudut diagonalnya, sudut kemiringan dari bidangnya, sehingga dia memotong sampai ke ke tutup kerucutnya, maka kurva yang terbentuk adalah parabola ya. Dan kalau Anda iris kerucut tersebut secara vertikal ya, jadi Anda punya 2 kerucut ya yang saling seperti ini gitu ya. Lalu Anda iris secara vertikal, maka kurva yang terbentuk adalah hiperbola. Inilah 4 jenis irisan kerucut ya, atau conic section. Oke ya, ini saya sekedar menunjukkannya dari Wikipedia ya, karena gambarnya lebih bagus kalau dibanding kalau saya yang gambar. Nah, keempat irisan kerucut ini diklasifikasi atau dibedakan berdasarkan parameter eksentrisitasnya. Eksentrisitas itu yang mana? Eksentrisitas itu adalah koefisien epsilon ini. Jadi epsilon ini namanya adalah eccentricity ya. Bahasa Indonesia eksentrisitas. Atau eccentricity. Lingkaran itu ketika eksentrisitasnya 0. Elips itu ketika eksentrisitasnya antara 0 sampai 1. Parabola itu ketika eksentrisitasnya tepat sama dengan 1, dan hiperbola itu ketika eksentrisitasnya lebih besar dari 1. Ya. Oke. Apa artinya? Jadi kalau kita kembali lagi, ini adalah solusi dari persamaan orbit. Solusi persamaan orbit ternyata adalah bentuk solusi dari persamaan orbit akibat gaya gravitasi ya. Saya perlu di sini ya. Solusi persamaan orbit akibat gaya gravitasi ya. Gravitasi yang gayanya seperti R kuadrat, maka solusinya seperti ini ya. Untuk gaya gravitasi solusinya selalu ini ya. 4 fungsi ini, 4 kurva ini. Nah, artinya planet dalam mengorbit matahari ya, atau planet, asteroid atau semua yang mengorbit matahari ataupun satelit yang mengorbit bumi misalnya, itu akan mengambil lintasan salah satu dari 4 ini. Apakah circle, apakah elips, apakah parabola, atau apakah hiperbola. Ya. Bergantung apanya, Pak? Bergantung eksentrisitasnya. Eksentrisitas ini kalau Anda perhatikan di sini bergantung pada ya banyak hal ya. Ada energi, ada momentum angular dari si partikel, juga ada masa reduksinya ya. Tapi yang paling ini adalah energinya. Jadi energi yang berbeda dari si partikel akan memberikan lintasan yang berbeda. Nah, kalau Anda ingat hukum Kepler 1 ya. Kan kita sudah membahas hukum Kepler 2 ya di pembahasan sebelumnya ya. Nah, hukum Kepler 1 baru saya bahas sekarang ya. Hukum Kepler
pertama untuk orbit planet. Dia bunyinya apa? Bunyinya adalah planet-planet ya. Planet-planet mengorbit matahari dalam lintasan elips. Elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Ini hukum Kepler pertama. Dan seperti yang saya katakan, Kepler mendapatkan hukumnya secara empirik. Dia melakukan observasi data-data astronomi. Sebenarnya bukan dia melakukan observasi astronomi ya. Yang meneropong adalah astronom Tycho Brahe. Ya. Kepler kebetulan menjadi asistennya Tycho Brahe dan dia menganalisis data-data astronomi yang dihasilkan oleh pengamatannya Tycho Brahe. Setelah 8 tahun dia mengamati terutama orbit Mars, ya, dia sampai pada kesimpulan bahwa orbit planet itu bentuknya elips. Anda lihat di sini, elips itu merupakan salah satu orbit dalam irisan kerucut. Ya, jadi dengan kata lain, apa yang kita dapatkan di sini? Secara teoretik atau secara matematik kita dapatkan lintasan elips salah satunya ya sebagai solusi orbit. Jadi apa yang Kepler simpulkan secara empirik ya sebagai lintasan elips bagi semua orbit planet itu adalah konsekuensi dari gaya gravitasi yang sifatnya seper R kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin Anda masih agak sangsi ya, di mana melihat elipsnya, Pak. Anda pernah ingat persamaan elips nggak? Persamaan elips itu gimana bentuknya? Kalau saya punya elips, ya. Kalau saya punya elips, kalau saya bagi elips ini seperti ini, persamaan atau fungsi kartesian yang bisa menyatakan elips itu apa? Ada yang masih ingat? Kalau ini ada X dan Y ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada yang masih ingat? Pernah dipelajari ya? X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Betul. X, kalau titik pusat elipsnya di 0,0, maka ini X kuadrat saja gitu ya. Tapi kalau saya untuk perumum, maka ini X min X0, ya. Jadi X0 ini adalah posisi titik pusatnya, kuadrat per A kuadrat, ditambah Y min Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Inilah persamaan yang kalau Anda plot bentuknya elips. Ya. Persamaan yang kalau Anda plot bentuknya elips. Apa itu A? A itu adalah sumbu semi mayor. Sumbu semi mayor itu apa ya? Sumbu semi mayor itu sumbu
Sorry. Ini sumbu semi mayor ya. Sumbu semi mayor itu ini. Ini adalah A. Dari titik pusat ke ujung permukaan elips di sini ya. Namanya A. Sumbu semi minor atau B itu adalah sumbu semi minor ya. Ini adalah B. Ya, jadi A ini panjang ini, B ini ya. Elips itu diparametrisasi dengan 2 fokus ya. 2 fokus. Jadi saya ambil ya, ini mungkin tidak eksak tempat fokus ya, tapi kurang lebih sekitar sini gitu ya. Di sini dan di sini. 2 fokus ini yang Anda gunakan untuk memplot elips. Nah, jarak dari sumbu vertikal ke fokus ya, ini ya, ke fokus ini adalah A dikali epsilon ya. Jadi jarak dari titik pusat ke fokus itu adalah A dikali epsilon. Jarak dari titik pusat ke sisi terjauh elips itu adalah A ya. A ini sumbu semi mayor istilahnya ya. Ya, semi mayor. A ini sumbu semi mayor. B sumbu semi minor. Semi minor. Oke. Apalagi yang perlu saya deskripsikan mengenai elips? Oh, oke. Sekarang jarak dari elips, dari fokus elips ya. Jarak dari fokus elips tegak lurus ke bawah atau ke atas ya, tegak lurus vertikal ini ke sisi elips, salah satu sisi elips ya, ke permukaan elipsnya. Jarak ini adalah yang kita namakan alfa. Alfa ini istilahnya adalah semi latus rectum. Semi latus rectum. Jadi ini diagram elips ya. Dan oke, ya, sejauh ini sini. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau kita lihat, kalau Anda perhatikan,
Coba kita buktikan benar nggak sih persamaan polar tadi itu akan menghasilkan plot atau fungsi elips dalam koordinat Kartesian. Anda lihat inilah persamaan elips dalam koordinat Kartesian ya. Ini persamaan elips ya, salah satunya persamaan elips dalam koordinat polar. Ya. Coba kita transformasikan aja dari polar ke Kartesian. Jadi saya R alpha per 1 plus epsilon cos V, sorry. Jadi alpha di sini adalah semi latus rectum ya. Epsilon di sini adalah eksentrisitas. Mungkin saya perlu tulis dulu di sininya. Ini berarti adalah semi latus rectum. Oke, ya berarti sekarang Anda ubah persamaan polar ini ke dalam persamaan Kartesian. Ya, caranya gimana? Ya, Anda punya kan transformasi dari polar Kartesian kan? R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Sedangkan cos V adalah X per R. Ya kan? Sebaliknya juga ya. X adalah R cos V, maka Y adalah R sin V. Ya. Anda masukkan itu semuanya ke sini. Jadi di ruas kiri saya punya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sama dengan alfa per 1 plus epsilon, ya, X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi saya menyatakan semuanya dalam X kuadrat dan Y kuadrat. Ya. Kalau Anda kalikan kedua ruas dengan semua penyebut di sini, maka Anda akan dapatkan ini adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat, ya, plus epsilon dikalikan X saja. Ya. Nah, kalau Anda kuadratkan kedua ruasnya, maka Anda akan dapatkan bentuk seperti ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan alfa minus epsilon X kuadrat. Ya. Atau ini kalau diuraikan menjadi alfa kuadrat min 2 alfa epsilon X plus epsilon kuadrat X kuadrat. Ya. Nah, ini saya bentuk jadi semacam master equation ya. Oke, sekarang kita coba tinjau. Ini persamaan irisan kerucut tadi dinyatakan dalam koordinat Kartesian seperti ini. Sekarang kita lihat berdasarkan klasifikasi eksentrisitasnya. Ya, kalau kita cek, kita tinjau pertama untuk epsilon sama dengan 0. Ya. Epsilon sama dengan 0. Kalau epsilon sama dengan 0, maka persamaan ini tereduksi menjadi ini 0 ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan alfa kuadrat. Samaan apa ini? Samaan apa ini? Lingkaran. Lingkaran, betul sekali. Ya. Jadi terbukti bahwa ketika epsilon 0, persamaan irisan kerucutnya tereduksi menjadi lingkaran. Ya. Dan secara polar itu bisa dilihat di sini ya. Kalau epsilonnya 0, maka R sama dengan alfa saja. Dan alfanya konstan, jadi R-nya konstan. Ya. Kesamaan polar yang R-nya konstan itu adalah lingkaran. Ya. Kalau di Kartesian, kalau misalnya X atau Y-nya konstan itu garis lurus. Tapi kalau di polar, kalau R-nya konstan itu adalah lingkaran. Ya. Kalau garis lurus, R-nya justru tidak konstan. Oke, ini kalau epsilonnya 0. Kalau epsilonnya tidak 0, ya, misalnya epsilonnya
Oke, sebelum membahas mereka di sini, jadi oke, sekarang kita sudah dapatkan kalau epsilon 0. Jadi sekarang asumsikan ini epsilonnya nggak 0 ya. Kalau epsilonnya nggak 0, Anda bisa tuliskan ini, lihat ya. Saya bisa bisa nyatakan bentuk ini menjadi X kuadrat min epsilon kuadrat X kuadrat, ya ini saya bawa ke ruas kiri, ya, plus 2 alfa epsilon X, ya ini dan ini saya bawa ke ruas kiri, plus Y kuadrat sama dengan alfa kuadrat, ya, seperti ini kan. Nah, ini saya bisa tuliskan ini menjadi 1 min epsilon kuadrat X kuadrat, ya, plus 2 alfa epsilon X, plus Y kuadrat sama dengan alfa kuadrat. Oke. Nah, ini kalau saya keluarkan 1 min epsilon kuadrat dari X kuadrat plus, berarti ini tinggal 2 alfa epsilon per 1 min epsilon kuadrat X. Plus Y kuadrat sama dengan alfa kuadrat. Nah, suku yang di dalam kurung siku ini bisa saya kuadrat sempurnakan. Ya. Saya kuadrat sempurnakan. Caranya gimana? Ini X kuadrat. Ini bisa Anda tinjau sebagai suku silangnya ya. 2 alfa epsilon per 1 min epsilon kuadrat X. Berarti sekarang saya tambahkan dengan suku kuadrat dari alfa epsilon per 1 min epsilon kuadrat kuadrat ya. Seperti itu ya. Ini tambah Y kuadrat. Nah, untuk mengcancel suku yang ini, ya saya tambahkan suku yang sama di ruas kanan ya. Ditambah alfa kuadrat epsilon kuadrat per 1 min epsilon kuadrat kuadrat. Sehingga Anda lihat yang dalam kurung siku ini bisa saya nyatakan sebagai X plus gitu ya. Alfa epsilon per 1 min epsilon kuadrat. Ya. Ini dikuadratkan. Oke. Itu triknya ya. Jadi sekarang saya bisa nyatakan persamaannya dalam 1 min epsilon kuadrat dikali X plus alfa epsilon per 1 min epsilon kuadrat dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan, nah ini kalau disamakan ya, kalau Anda, sorry ini nggak pakai kuadrat di ruas kanan ya. Ya, nggak pakai kuadrat. Kenapa? Karena ini dikalikan ini ya. Jadi sepernya itu tanpa kuadrat. Ini kalau Anda jumlahkan dua suku ini, ya, jadi 1 min epsilon ini alfa min epsilon kuadrat alfa plus alfa kuadrat epsilon kuadrat. Ini alfa kuadrat ya, sorry. Ini semuanya dibagi dengan 1 min epsilon kuadrat. Nah, ini di ruas kanan kan tercancel ini ya. Jadi tinggal di ruas kanannya hanyalah alfa kuadrat per 1 min epsilon kuadrat. Oke. Sekarang Anda bagi kedua ruasnya dengan 1 min epsilon kuadrat. Saya kali kedua ruasnya dengan 1 min epsilon kuadrat per alfa kuadrat. Ya, jadi ini semua ini saya kali dengan 1 min epsilon kuadrat per alfa kuadrat. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan, saya bisa menuliskan ya ini menjadi X min X0 kuadrat per A kuadrat ya
ditambah Y min Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Apa A kuadratnya? Atau gini, apa X0-nya? X0-nya apa? X0-nya adalah ini ya, minus ini ya. Min alfa epsilon per 1 min epsilon kuadrat. Apa Y0-nya? Y0-nya 0. Ya. Apa A-nya? A-nya apa? Ada yang tahu? Kalau ini semua saya bagi dengan ini, maka koefisien di depan X min X0 kuadrat dapat saya nyatakan sebagai seper A kuadrat. Apa A kuadrat? Apa itu A-nya? Alfa dibagi 1 min epsilon kuadrat. Betul. Alfa dibagi 1 min epsilon kuadrat ya. Dan B-nya adalah alfa dibagi akar. Ya. 1 min epsilon kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau Anda tinjau untuk kasus epsilonnya antara 0 dan 1. Ya, epsilon antara 0 dan 1 bisa berapa aja ya? Dari 0 sampai 1 ya, 0,1, 0,2, 0,7 ya. Tapi gini, pokoknya epsilonnya lebih kecil dari 1. Kalau epsilonnya lebih kecil dari 1, maka A ini positif. Dan B ini real. Ya. B ini real, A-nya positif. Jadi A kuadrat positif, B kuadrat positif. Ya. Jadi kalau ini, maka A kuadrat lebih besar daripada 0, B kuadrat juga lebih besar daripada 0. Ya. Maka persamaan di atas ini memang menggambarkan persamaan elips. Ya. Memang elips. Ya. Ini adalah elips. Tapi sekarang kalau misalnya epsilonnya lebih besar daripada 1. Kalau epsilon lebih besar daripada 1, kira-kira apa? A-nya negatif, A kuadrat tetap positif. B-nya imajiner. Kalau dikuadratkan jadi negatif. Jadi Anda lihat, kalau epsilon lebih besar daripada 1, persamaan yang Anda dapat seperti ini. Saya tulis dulu ya. Maka di sini, B kuadratnya itu kurang dari 0 atau negatif. Ya. Jadi persamaannya seperti ini. Minus Y min Y0 kuadrat per, ya ini nilai mutlak ya, dari B kuadrat. Sama dengan 1. Kalau plus di sini elips, kalau minus di sini adalah plot dari hiperbola. Anda bisa cek sendiri ya. Ya mungkin Anda bisa sambil buka Wikipedia ya atau di Google ya. Persamaan hiperbola itu seperti ini. Mirip seperti elips, cuman tandanya negatif. Oke, terakhir adalah ketika epsilonnya sama dengan 1. Persis sama dengan 1. Kalau epsilon sama dengan 1 gimana? A-nya berapa, B-nya berapa? Singular. Singular. Ya, kenapa singular? Artinya kita nggak bisa mencari dari bentuk ini. Kenapa nggak bisa? Coba kita lihat kembali ke bentuk masternya ya. Kalau persamaan, kalau epsilonnya 1, persis sama dengan 1, gitu ya. Maka Anda lihat di sini, saya kembali ke bentuk singular, ke bentuk master equation ya. Jadi saya harus pakai master equation-nya, itu adalah di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikurang 2 alfa epsilon X. Epsilonnya 1, berarti 2 alfa X saja ya. Ditambah epsilon kuadrat X kuadrat ya. Epsilonnya 1, berarti ini X kuadrat saja.
Nah, kenapa nggak bisa dilihat dari bentuk tadi? Karena sekarang X-nya itu bukan lagi fungsi kuadrat. Sini tercancel ya suku kuadratnya ya. X-nya bukan lagi fungsi kuadrat. Sekarang tinggal Y kuadrat sama dengan alfa min 2X. Ini persamaan apa? Ini persamaan parabola tapi terhadap sumbu X. Ya. Parabola. Jadi kalau Anda plot persamaan ini, plotnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi parabolanya mungkin tidak terlalu bagus, tapi you get my point lah ya. Parabolanya itu membuka terhadap sumbu horizontal. Ya, di mana sini titik, di sini ada titik fokusnya. Oke, jadi sekarang kita sudah buktikan bahwa persamaan solusi orbit dalam bentuk polar itu memang memberikan kita 4 solusi lintasan, ya, parabola, hiperbola, elips, dan lingkaran. Ya, fakta bahwa seluruh planet di solar system ini lintasannya elips, yaitu berarti mungkin ada hubungannya dengan energi mereka di awal ketika mereka mulai mengorbit ya miliaran tahun yang lalu, gitu ya. Energinya itu sedemikian rupa sehingga eksentrisitasnya nilainya antara 0 dan 1. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke, secara prinsip saya sudah selesai membahas tentang orbit terikat ya, bounded orbit ya. Mungkin nanti saya akan di sesi selanjutnya saya akan melengkapi dengan hukum Kepler 3 ya. Tapi setelah itu, tapi secara efektif untuk pertemuan selanjutnya saya akan mulai membahas mengenai orbit yang unbounded ya, tidak terikat ya. Dalam hal ini konteksnya misalnya sistem hamburan ya. Hamburan ya bisa hamburan gravitasi maupun hamburan Coulomb. Nah, hamburan Coulomb ini paling banyak digunakan pada kasus hamburan Rutherford ya, pada kasus nuclear physics. Nah, jadi mungkin selanjutnya saya akan membahas mengenai hamburan. Oke, saya sudah kehabisan waktu, saya akhiri sampai sini. Sebelum saya tutup, minggu depan itu kan sudah Lebaran ya. Tapi saya akan coba lengkapi untuk video asinkronus yang untuk hari Senin ya. Saya asumsikan dimanapun kalian setidaknya tidak terlalu sulit untuk mengakses video asinkronus ya. Mungkin juga saya berikan PR di situ, jadi tolong dicermati. Ya, saya harapkan dalam satu pertemuan lagi kita bisa selesai mengenai gaya sentral dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada maka saya tutup dan sekaligus juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang akan merayakannya. Mohon maaf lahir batin kalau saya punya salah dalam mengajar selama mengajar ini. Mohon dibukakan pintu maaf ya. Semoga puasa dan semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.